Sehari menjelang rekonstruksi, pihak keluarga dari almarhum Brigadir Yosua juga menginginkan bahwa motif pembunuhan ini bisa diungkap dan dibuka. Mengenai adanya motif asusila yang masih dituduhkan kepada anaknya ayahanda almarhum Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat tidak mempercayai keterangan yang disampaikan oleh Putri Chandrawati saat dilakukan pemeriksaan di Barreskrim kemarin. Menurut Samuel, semua tersangka harus jujur dan menceritakan apa adanya karena perbuatan pelecehan serta asusila di rumah seorang jenderal di Magelang merupakan sesuatu perbuatan yang mustahil. Orang tua almarhum Yosua berharap dalam rekonstruksi nanti akan dapat memperjelas motif terbunuhnya Yosua sehingga tidak dapat direkayasa. Orang tua dari almarhum kiranya motif dari pembunuhan yang dilakukan oleh Pak Ferdi Sambo, kami memohon kepada penyidik tim khusus yang dibentuk Pak Listio Sigit kiranya dibuka untuk umum. Jadi masyarakat umum tidak bertanya-tanya. Jadi di luar sana begitu banyak spekulasi-spekulasi yang timbul. Saya rasa soal pelecehan kecil kemungkinan lah. Nah, masa di rumah seorang jenderal ada kesempatan untuk berbuat senonoh terhadap istri atasannya. Di sana itu kan banyak orang, CCTV banyak. Itu terjadi pelecehan itu lantaran ada kesempatan. Ini saya rasa sih di rumah seorang jenderal tidak mungkin terjadi itu. Tapi saya percayakanlah dengan tim khusus yang dibentuk oleh Pak Kapolri kita, Pak Listio Sigit. Setiap berkas ada 2 orang kita dengar ya. Jadi kurang lebih 8 orang, ya sampai 10 orang kena 5 berkas perkara. Tentang bagaimana jalannya rekonstruksi, mungkin kalau itu dipersilakan oleh penyidik kalian meliputnya silakan. Tapi kalau tidak ya sudah, untuk kepentingan hukum, kepentingan penegakan hukum. Jadi nanti jaksa yang akan ingin mengarahkan ya bagaimana proses rekonstruksi terjadi peristiwa pidana itu. Baik, Bang Martin, kita sudah dengarkan tadi bagaimana ataupun juga harapan dari keluarga besar Yosua atau almarhum Brigadir Yosua. Sang ayah juga bisa memberikan tadi ingin sekali motif dibuka. Adakah yang disampaikan oleh mereka termasuk juga dari ayah ini kepada Bang Martin langsung ataupun kuasa hukum? Ya, mengenai motif kan dari awal memang itu harapan keluarga ya. Tapi kalau kita berbicara motif, tentunya motif ini kan yang bisa menjelaskan itu ya, selain alat-alat bukti, tentunya juga dari para tersangka. Nah saat ini setelah terketahuan ya merekayasa kasus, ternyata para tersangka ini ya kecuali Eliezer ya. Kalau Eliezer memang tidak pernah mengatakan itu. Masih yang terlihat di publik karena belum ada informasi yang lain masih merubah ya lokus dan tempus yang tadinya di Duren 3 menjadi Magelang, tapi skenarionya sama, kekerasan seksual. Ini tidak akan pernah bisa berubah jika 2 saksi yang lain ya, kalau Bu PC dan Pak Sambo, saya pikir ini satu rangkaian yang sulit untuk berpisah, karena masing-masing punya kepentingan untuk menyelamatkan keutuhan keluarga. Tapi mengenai motif ini bisa berubah. Bagaimana cara bisa berubah? Kalau RR dan si KM ini mau berbicara jujur. Kalau mereka nggak berbicara jujur, masih mengikuti para majikannya ini, ya motifnya akan sama. Baik. Motif versi tersangka ataupun motif versi saksi mahkota. Nah, ini memang hak mereka. Tapi apakah itu sesuai fakta atau tidak kan ini yang jadi pertanyaan. Baik. Jika disesuaikan dengan logika hukum, kebiasaan, pantas atau tidak, ya proporsionalitas seperti dibilang tadi masih muda. Anak buahnya Pak Sambo gitu ya, apakah berani gitu ya di rumah jenderal pula. Nah ini yang menjadi pertimbangan yang akhirnya bisa dibuat suatu kesimpulan hal itu mustahil. Baik. Dan ini akan memberatkan mereka. Baik. Percaya sama saya. Baik, apalagi kemarin setelah diperiksa hari Jumat dini hari itu Putri Chandrawati juga masih kekeh
bahwa ia adalah korban pelecehan seksual. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai hal ini, termasuk juga rekonstruksi besok ini diharapkan semua pihak yang ada bisa memberikan keterangan sejujur-jujurnya untuk bisa mengkonstruksi sebenarnya apa yang terjadi pada proses perencanaan pembunuhan dan pada saat pembunuhan itu berlangsung. Untuk bisa memberikan pandangannya juga sudah hadir secara daring kepada kita untuk bisa terlibat juga dalam perbincangan ini Pak Susno Duaji selaku mantan Kabarreskrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Susno. Selamat malam Putri Viola. Selamat malam para narasumber. Baik, ada Bang Martin Simanjuntak dan juga Pak Ahyar Salmi di sini Pak bersama saya di studio. Tapi sebelum kita dengarkan bagaimana pandangan kemudian Pak Ahyar Salmi, Pak Susno Duaji, ada catatan mungkin juga dari Bang Martin. Saya akan bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa mendengarkan kembali pernyataan Pak Kapolri saat melaksanakan rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR yang menjelaskan sebenarnya bagaimana runtut ataupun juga alur cerita pembunuhan ini. Ini dia. Pada hari Sabtu, tanggal 9 Juli sekitar pukul 11, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan mendatangi kantor Biro Paminal Divpropam untuk melakukan pembuatan berita acara pemeriksaan saksi-saksi saudara Richard, Ricky, dan Kuat. Namun, penyidik mendapatkan intervensi dari personil Biro Paminal Divpropam Polri. Penyidik hanya diizinkan untuk mengubah format berita acara interogasi yang dilakukan oleh Biro Paminal Divpropam menjadi berita acara pemeriksaan. Kemudian sekitar pukul 13, penyidik bersama saksi diarahkan oleh personel Divpropam untuk melakukan rekonstruksi kejadian di TKP. Setelah selesai pelaksanaan rekonstruksi, para saksi menuju rumah saudara FS di Saguling. Personel Biro Paminal Divpropam Polri di saat yang bersamaan kemudian menyisir TKP dan memerintahkan untuk mengganti harddisk CCTV yang berada di pos security Duren 3. Harddisk CCTV ini kemudian diamankan oleh personil Divpropam Polri. Hari Senin 11 Juli 2022 terdapat informasi bahwa terjadi permasalahan pada saat pengantaran jenazah kepada keluarga almarhum Joshua yang kemudian ini menjadi viral. Permasalahan tersebut berawal pada hari Sabtu pada saat jenazah Brigadir Joshua tiba di rumah keluarga almarhum. Keluarga sempat tidak diizinkan untuk melihat kondisi jenazah. Keluarga tidak mau menerima jenazah dan menandatangani berita acara serah terima bila tidak melihat kondisi jenazah. Akhirnya keluarga diperbolehkan untuk melihat separuh badan ke atas. Keluarga melihat adanya luka-luka dan jahitan di wajah almarhum. Melihat kondisi tersebut, keluarga kemudian menjadi histeris. Keluarga diberikan penjelasan oleh personil Divpropam bahwa almarhum meninggal setelah terlibat tembak-menembak antara Brigadir J dengan Brigadir R dan beberapa RE. Dan telah ada beberapa hal yang kemudian itu disampaikan secara lebih tertutup. Saat akan dimakamkan, personil Divpropam Polri menolak untuk permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Karena menurut personil Divpropam tersebut terdapat syarat yang harus dipenuhi dan dalam hal ini mereka menyatakan ada perbuatan tercela sehingga kemudian tidak dimakamkan secara kedinasan. Kemudian malam harinya datang personil dari Divpropam Polri yang berpangkat Pati atas nama Brigjen Pol Hendra atau Karopaminal yang menjelaskan dan meminta pada saat itu untuk tidak direkam dengan alasan terkait dengan masalah aib. Keluarga mendapatkan penjelasan lebih detail sehingga jumlah tembakan dan posisi tembak menembak serta luka-luka yang ada di tubuh jenazah. Terkait dengan penjelasan tersebut, keluarga tidak percaya dengan penjelasan yang telah diberikan oleh personil Divpropam Polri tersebut.
Beberapa hal kemudian ditanyakan, antara lain masalah CCTV yang ada di tempat kejadian, kemudian hal-hal yang dirasa janggal, kemudian terkait dengan barang-barang korban termasuk HP, dan kejanggalan-kejanggalan ini kemudian viral di media dan mendapatkan perhatian publik. 11 Juli Karopenmas melakukan konferensi pers terkait dengan peristiwa meninggalnya almarhum Joshua. Saat itu Karopenmas terkesan kurang menguasai materi karena mendapatkan bahan informasi yang tidak utuh dan telah direkayasa oleh personil di Propam Polri. Hal ini mengakibatkan publik semakin bertanya-tanya dan muncul banyak pemberitaan mengenai kejanggalan terhadap almarhum Joshua. Tanggal 12 Juli, Kapolres Metro Jakarta Selatan melakukan konferensi pers terkait dengan penanganan perkara yang lebih lengkap, karena Polres Metro Jakarta Selatan melakukan olah TKP dan melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi di TKP. Namun, olah TKP dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan telah mendapatkan intervensi dari saudara FS, sehingga proses penyidikan dan olah TKP yang dilaksanakan menjadi tidak profesional. Narasi yang disampaikan oleh Kapolres secara umum menjelaskan bahwa penanganan peristiwa di Duren 3 telah sesuai dengan prosedur dan kronologis. Diawali dengan terjadinya pelecehan terhadap saudara P, sehingga kemudian terjadi hal-hal yang seperti tadi saya sampaikan, di mana kemudian Kapolres juga menjelaskan hasil otopsi sementara. Saat itu disampaikan ada perkenaan 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar. Tentunya hal ini juga menjadi pertanyaan karena apa yang disampaikan oleh Kapolres tersebut tentunya terlalu cepat mengambil kesimpulan dan kemudian didapati bahwa Kapolres datang terlambat pada saat ke TKP. Dengan adanya hal-hal tersebut dan kejanggalan-kejanggalan yang ada, maka pada saat itu kami membentuk tim sus. Itulah keterangan yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tentunya pada saat ke rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR digelar pada 24 Agustus lalu, menjelaskan kejadian walaupun memang bukan saat pembunuhan itu terjadi, tapi mulai sesudahnya 9 Juli pada saat laporan kemudian masuk, bagaimana upaya intervensi ini dilakukan baik oleh personel Polri di Propam maupun juga intervensi yang dilakukan oleh Ferdi Sambo, dan Anda juga sudah bisa dengarkan tadi seperti apa kegiatan saat jenazah ini kemudian diantarkan ke rumah keluarga di Jambi. Memang betul adanya proses atau adanya gangguan pada saat olah TKP dan juga proses penyidikan dilakukan oleh pihak kepolisian. Nah, besok rekonstruksi ini akan berlangsung, Pak Susno. Kita harapkan Eliezer yang memang sudah menjadi justice kolaborator diharapkan bisa memberikan keterangan sejujur-jujurnya mengenai apa yang terjadi, baik itu pada saat proses perencanaan di rumah pribadi maupun saat pelaksanaan pembunuhan di TKP ataupun juga rumah dinas dari Ferdi Sambo. Artinya ada kemungkinan juga, Pak Susno, bahwa besok keterangan yang disampaikan oleh Eliezer ini berbeda dengan keterangan dari 4 tersangka lainnya. Pak Susno. Keterangan daripada Baradae Eliezer besok itu adalah keterangan saksi, karena dia menjadi saksi untuk Putri. Sedangkan Putri keterangan di TKP besok adalah keterangan tersangka untuk berkasnya sendiri. Tentunya sudah ada berita acara konfrontir sebelumnya, kan hari ini kan konfrontir. Nah, konfrontir itu mencocokkan keterangan saksi dengan keterangan tersangka. Nah, kalau sudah cocok ataupun tidak cocok, kemudian akan diuji di TKP. TKP ini adalah untuk memberikan gambaran yang sebenarnya tentang peristiwa pidana itu.
dan menguji keterangan-keterangan saksi dan tersangka benar nggak gitu. Nah, bisa nggak terjadi berbeda? Bisa saja. Nah, kemudian apa maksudnya daripada berita acara rekonstruksi ini? Yaitu untuk mengetahui posisi dari masing-masing saksi dan tersangka dalam peristiwa pidana itu dan apa yang mereka lakukan pada posisi itu. Makanya dalam berita acara rekonstruksi itu ada adegan-adegan. Adegan pertama, adegan kedua, sampai dengan ini bisa 10 adegan. Nah, karena Putri disangka melakukan pasal 340 dan subsidiarnya 338, maka dia berarti terlibat dalam pembunuhan berencana. Nah, pada unsur berencana, membuat rencana, Putri harus ikut rekonstruksi di mana perencanaan itu dilakukan. Kalau menurut informasi dari Pak Kapolri yang disampaikan, perencanaan itu terjadi di rumah pribadi FS di Saguling. Berarti rekonstruksi besok supaya lengkap harus ada rekonstruksi perencanaan. Di mana Putri berada pada saat perencanaan itu dilakukan. Kalau duduk di mana, kalau berdiri di mana, dan pada posisi itu akan dijelaskan apa peranan Putri. Apakah dia ikut bermusyawarah atau ikut berdiskusi mengenai pelaksanaan pembunuhan yang akan dilakukan di rumah dinas di Jalan Duren 3. Jadi supaya lengkap rekonstruksi ini harus menggambarkan unsur-unsur dari peristiwa pidana yang disangkakan dan menggambarkan posisi di mana keberadaan mereka. Timbul pertanyaan, apakah mereka bisa berbohong? Ya bisa saja, saksi bisa berbohong, apalagi terdakwa bisa berbohong. Nah, pertanyaan berikutnya akan mengejar, kalau semua keterangan bohong, apakah rekonstruksi itu ada nilainya? Ya tetap ada nilainya, yaitu untuk membuktikan kebohongan. Karena apa perlu dibuktikan kebohongan? Kebohongan itu akan memperberat ancaman atau penjatuhan hukuman kepada terdakwa. Nah, timbul pertanyaan lagi, kalau demikian dengan apa membuktikan peristiwa pidana itu? Kalau saksi berbohong, terus terdakwa berbohong juga, kan masih ada saksi yang lain. Kalau saksi yang lain berbohong juga, bagaimana? Kan masih ada saksi ahli. Baik. Kan masih ada surat, masih ada alat scientific crime investigation berupa hasil laboratorium balistik, laboratorium forensik yang lain, kedokteran kehakiman, dan lain-lain. Jadi minimal 2 alat bukti ditambah dengan kesesuaian dengan peristiwa itu, ini dapat menjadikan keyakinan bagi hakim bahwa peristiwa itu telah terjadi. Baik, Pak Susno. Kebohongan-kebohongan itu akan membuat majelis hakim menjatuhkan hukuman yang berat dan bisa hukuman maksimal. Dalam hal ini hukuman maksimalnya apa? Yaitu hukuman mati. Baik. Jadi berbohong dan berbelit-belit untuk terdakwa maupun saksi, karena saksi ini juga menjadi terdakwa dia dalam berkas yang lain, akan memberatkan mereka yang rugi. Baik, besok akan diuji semua keterangan yang diberikan oleh saksi dan tersangka. Pak Ayah juga bisa berikan pandangannya melalui kacamata KUHAP seperti apa. Tadi juga Bang Martin sepertinya juga punya penilaian tersendiri terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Susno. Bagaimana kemudian jika mereka semua ini berbohong, kemudian juga berbelit-belit. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Susno, kami akan bahas lanjutannya setelah jeda berikut ini.